Alhamdulillah bidhikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarul dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi apapun derajat manusia, setinggi apapun yang dimiliki oleh manusia, jabatannya tinggi, status di masyarakatnya tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang seperti ini jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaya apapun hamba Allah manusia, tetapi kekayaannya tidak membawakan dirinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kekayaannya akan tidak menjadikan dirinya dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan surga Allah, tapi justru menjauh dari Allah, menjauh dari Rasulullah, menjauh dari surga Allah, dekat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepandai apapun manusia, sealim apapun manusia, memiliki ilmu agama, memiliki ilmu pengetahuan umum yang tinggi, tetapi apabila tidak dibarengi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru menjauhkan dirinya dari Allah, menjauhkan dirinya dari Rasulullah, menjauhkan dirinya dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man izdada ilman lam yazdad huda wa lam yazdad minallahi ta'ala illa huda. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, keselamatan manusia di dunia, di akhiratnya, kesuksesan manusia di dunianya dan di akhiratnya harus dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan definisi takwanya. At-taqwa hiya
al-khawfu minal jalil wal amalu tanzil wal ridho bil qalil wal istidadu liyaumir rahim. Sayyidina Ali menyampaikan pesannya bahwa takwa itu memiliki 4 makna, memiliki 4 arti. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang betul-betul takut kepada Allah dan yang Maha Kuasa. Takut apabila apa saja yang dilakukannya tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan ridho Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut apabila di lubuk hatinya, langkah kakinya, apa saja yang pilihannya sampai bermaksiat kepada Allah. Takut apabila berbuat dosa dan kemaksiatannya. Siapapun yang takut kepada Allah dan yang Maha Kuasa, maka itulah orang-orang yang memiliki kekuatan takwa yang pertama yang disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, wal amalu bitanzil, yang arti dan maksudnya adalah siapa saja yang mampu mengamalkan kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isinya ada perintah, yang isinya ada larangan, yang isinya ada janji, yang isinya ada yang disebut dengan ancaman. Maka siapa saja yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, insya Allah hidupnya akan bahagia, hidupnya akan sukses, hidupnya akan selamat di dunia dan di akhiratnya. Allah memerintahkan kepada kita senantiasa lakukan amal kebaikan. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja dari jenis laki-laki dan perempuan melakukan amal kebaikan apa saja yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan siapa saja yang melakukan amal kebaikan itu, di dunianya akan diberikan kebahagiaan yang tiada taranya, di alam kuburnya akan diberikan kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan surga Allah yang tiada taranya, dan kelak di akhirat pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Wal amalu bitanzil. Yang nomor 3 adalah waridho bil qalil. Orang yang bertakwa kepada Allah. Yang nomor 3 menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang ridho dengan sedikit rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ridho diberikan rezeki yang banyak, sudah biasa. Ketika kita ridho rela terhadap Allah karena rezekinya cukup, sudah biasa. Tetapi ketika Allah membagikan rezeki yang saat itu kurang, rezeki itu tidak pernah kunjung datang, bahkan rezeki itu sedikit dari setiap bulannya, lebih sedikit dari kebiasaannya, maka apabila di dalam hatinya memiliki kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru rezeki yang sedikit ini menjadikan dirinya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, semakin semangat ibadahnya kepada Allah, semakin bertakarrub kepada Allah, semakin banyak memohon berdoa kepada Allah, karena di
diberikan oleh Allah sedikit rezeki, tetapi semakin semangat ibadahnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah wal isti'dadu liyaumir rahim. Orang yang beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, menurut Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang yang bersiap-siap liyaumir rahil, menuju hari pembalasannya, menuju hari kematiannya, menuju hari akhiratnya. Hidup di dunia yang rata-rata a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in, rata-rata umur umatku, dawuhnya Rasulullah, adalah rata-rata 60 tahun, 70 tahun saja. Tetapi sudah disiapkan menuju kematiannya, sudah disiapkan kehidupan akhiratnya, menjaga halal haramnya, menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, menjaga rizkinya dari rizki yang syubhat, menjaga rizkinya dari rizki yang jauh dari yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti inilah orang-orang yang betul-betul mempersiapkan dirinya menuju kematiannya, menuju kebahagiaan alam kuburnya, menuju kebahagiaan di akhiratnya. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun kita harus siap ketika ajal menjemput kita. Maka salah satu cara untuk mempersiapkan diri kita adalah persiapkan dengan segala amal soleh kita, persiapkan dengan segala macam kebaikan kita, vertikal kepada Allah, baik yang wajib baik kita laksanakan, yang sunnah mampu kita laksanakan, vertikal kepada Allah, hubungan kepada Allah. Maka itulah yang akan mengantarkan akhir hayat kita husnul khotimah. Begitu pula horizontal kita kepada sesama manusia, sesama keluarga kita, ayahanda kita, putra putri kita, kakek nenek kita, bahkan kepada tetangga kita, baik kepada orang lain, baik kepada siapa saja, baik walaupun berbeda faham, baik walaupun berbeda agama, baik walaupun berbeda suku, ras dan golongan, baik. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada benci. Yang ada adalah sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama muslim, sesama mukmin adalah bersaudara. Ketika kita berbeda agama, lakum dinukum waliyadin, baik. Ketika kita berbeda faham dan aliran, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal ibadah kami, yang senang tahlil, yang senang yasinan, yang senang istighosa, yang senang zikir dan wirid, itu amal ibadah kami. Bagi panjenengan yang tidak suka amal-amal tersebut, walakum a'malukum, bagi panjenengan amal ibadah panjenengan. Yang tidak senang ziarah kubur, yang tidak senang dengan istighosa, silakan, tetapi tetap rukun, aman, damai dan sejahtera sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah. Insya Allah kita senantiasa selalu dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan mampu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takut kepada Allah apabila bermaksiat kepada Allah, takut kepada Allah apabila meninggalkan larangan Allah, mengamalkan
seluruh isi kandungan Al-Quran, senantiasa ridho terhadap qada Allah apa saja, dan senantiasa kita siapkan bahwa diri kita adalah pasti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan barokah dari amal soleh kita, barokah Al-Quran, barokah sholawat, barokah sholat berjamaah, barokah seluruh amal ibadah kita, mudah-mudahan kapan saja dipanggil oleh Allah, dipanggil di mana saja, kondisi bagaimanapun, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.